Hello, hi, welcome back to Miss I's video. On this video, I will talk about morphology and anatomy of leaves, flower, fruit, and seed. Oke, di pembahasan kali ini, misalkan coba bahas satu persatu sesuai dengan video-video sebelumnya, mulai dari morfologi dulu, struktur morfologi, anatomi, terus lanjut nanti ke fungsi. Oke, next. Ya, di bagian ini kita bakal bahas tentang bentuk daun. Ya, kalau daun secara umum bentuknya lebar, pipih gitu ya. Lebar, pipih kayak kertas, terus warnanya hijau. Meskipun ya tidak menutup kemungkinan bakal ada beberapa daun yang warnanya mungkin tidak hijau, ya that's no problem. It's just part of variation, jadi itu hanya bagian dari variasi lah. Banyak sih sebenarnya yang bisa dibahas dari bentuk daun, mulai dari pertulangannya atau veins kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ada yang net like. Ini sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia mungkin menyirip kali ya, karena bentuknya kayak sirip ikan, menyirip. Terus ada menjari, karena ini kayak jari ya nggak? Ini ada tangan, telapak tangan, terus ada jari gitu. Terus ada yang paralel. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin pita atau lurus atau sejajar kayak gitu. Nah, terus bentuknya ada macam-macam, ada yang bentuknya seperti tangan, ada yang bentuknya seperti hati, ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya jarum. Berdasarkan arrangementnya atau susunannya ada yang bentuknya tuh simple, jadi hanya ada satu. Ada yang compound atau ganda, terus ada yang compound lagi tapi bentuknya gini. Jadi macam-macam sih sebenarnya. Dan pinggirannya juga ada yang smooth, ada yang bergerigi, ada yang kayak berlapis-lapis, berlekuk-lekuk atau lobus. Nah, misalkan coba bahas di bagian morfologi yang di sebelah kanan, itu ada apex, kayak yang Miss bilang di video sebelumnya. Apex itu artinya adalah ujung. Terus margin itu maksudnya adalah pinggiran, ya pinggiran daun. Terus veins itu adalah pembuluh, ya pembuluh. Kemudian di sini ada midrib atau kalau dalam bahasa Indonesianya pelepah, pelepah gitu. Di sini ada dasar daun ya, di dasar daun. Kemudian ini dia ada tangkai dan di bagian sini ada batang ya, batang. Jadi terus ada tangkai terus daun. Gitu. Terus di sisi bagian bawah ini ada yang namanya stipula dalam bahasa Indonesia atau anakan daun apa ya? Miss lupa namanya. Nanti bisa dicari di Google stipula itu apa. Kalau nggak salah sih daun yang munculnya tuh di ketiak. Terus ini ada tunas ketiak gitu. Ini ada tunas, ini ada daun, daun di ketiak. Oke? Oke, lanjut kita ke struktur anatomi daun. Jadi kita akan membelah daun gitu ya, membelah daun sehingga kita bisa melihat ada lapisan-lapisan apa aja sih di daun gitu. Oke, di sini kita bisa melihat ada yang namanya kutikula. Ya, itu adalah lapisan paling atas dari daun. Di bagian ini ya warnanya orange. Di bagian bawah juga sebenarnya ada kutikula, cuman kayaknya lebih tipis. Dan di sini juga uh, selalu ada epidermis ya. Epidermis itu adalah lapisan paling luar ya, yang nggak luar-luar banget kalau di daun karena masih ada kutikula. Ini ada kutikula, ini fungsinya adalah biar kalau penguapan tuh nggak terlalu banyak nyedot air dari si daun ini, karena kan daun melakukan butuh air untuk fotosintesis kan. Cuman karena ada kutikula jadi kayak lebih hemat air dan airnya tuh nggak nguap dengan mudah. Udah capek-capek dari akar nyampe di atas nguap gitu kan, kayak percuma. Ada yang namanya kutikula. Oke. Terus di bagian sini ada yang namanya epidermis, di bagian bawah juga ada epidermis bawah. Di sini ada yang namanya stoma, dia untuk sirkulasi CO2 O2 keluar masuk gitu. Terus ada sel penjaga namanya yang apa namanya di pinggiran dari stoma atau stomata. Terus, nah ini yang part paling penting banget. Di tengah daun itu fungsinya semuanya hampir buat fotosintesis. Atas bawah semuanya buat fotosintesis nih. Serius, Miss? Iya, serius. Dua-duanya ini buat fotosintesis lapisan atas sama bawah. Cuman gitu kan yang membedakan adalah lapisan di paling atas, yang di atas ini palisade itu paling banyak klorofilnya sehingga dia paling aktif atau paling banyak melakukan fotosintesis dan dia juga rapat. Jadi otomatis dia kayak lebih aktif gitu untuk melakukan fotosintesis daripada yang bagian bawah, spongy. Tapi dua-duanya sama, bisa fotosintesis. Palisade ini nama lainnya adalah jaringan tiang karena bentuknya kayak tiang gitu kan, kayak tiang berjejer gitu namanya, makanya dinamakan jaringan tiang. Terus di bagian bawah itu dinamakan jaringan spons atau jaringan bunga karang karena bentuknya kayak karang. Karang itu kan bentuknya nggak teratur, gitu. Dinamakan bunga karang. Nah, terus di sini ada lingkaran gitu kan. Ada lingkaran pembuluh gitu ya. Nah, pembuluh itu nanti di dalamnya ada pasti ada xilem, ada floem.
Karena apa? Ya karena silem pasti ngangkut air dari akar ya, terus nanti akan masuk ke sini dialirin ke daun gitu kan. Kalau misalnya silam cuman di akar doang ya nggak bisa sampai daun dong gitu kan. Ini silamnya nyampe di daun, terus ini floem, ini fungsinya adalah untuk kalau misalnya daunnya udah fotosintesis gitu ya, nanti hasil fotosintesisnya dimasukin ke floem, terus diedarin, terserah kemana. Kalau misalnya jadi kentang, berarti diedarin ke bagian bawah, bagian batang bawah yang terpendam di tanah gitu. Oke, ini adalah gambar, ini gambarnya mirip dengan yang ada di buku, autentik kalian. Cuman kalian jangan bingung kalau misalnya nemu struktur kayak gini. Ingat-ingat kayak gini adalah struktur anatomi daun. Kita cek lagi kayak gini. Nah, ini adalah juga sama. Struktur anatomi daun. Kita bisa ngeliat bagian atas. Ini adalah epidermis. Yang atasnya lagi, ini ada waksi kutikula. Jadi kayak ada lapisan lilin atau kutikula. Terus ada stomata, ada jaringan tiang, ada jaringan bunga karang, ini ada yang namanya apa? Saluran. Saluran baik itu nanti di kuningnya ini sebenarnya bisa dibagi dua lagi, ada yang silem, ada yang floem. Terus di sini juga ada sama juga, ada stomata juga di bawah. Oke? Okay? Jangan bingung-bingung. Nah, lapisan tengah ini namanya mesofil. Dua lapis ini kita bisa nyebutnya dengan mesofil. Gitu. Meso itu artinya tengah. Fil itu ya pokoknya lapisan tengah gitulah intinya. Yang terdiri dari jaringan tiang dan jaringan bunga karang atau palisade dan spons. Oke? Okay? Nah, kalau misalnya di buku BSE kalian bentuknya kayak gini, jangan bingung lagi. Di sini malah udah diwarnain kalau silem itu yang bagian atas, yang floem yang bagian bawah. Ini ada stomata di bagian bawah, ini ada kutikula, ini ada epidermis, ini ada epidermis bawah, terus ini ada mesofil, ini dua lapis mesofil, yang ini palisade, yang ini bunga karang atau spons. Ini ada berkas pengangkut ya, satu lingkaran ini. Tuh, nggak usah pusing ya kalau nggak ada ngeliat struktur kayak gini, udah langsung pusing, aduh ini apa ya? Gitu. Kita lanjut karena udah ngomongin struktur morfologi dan anatomi, kita langsung ke fungsi. Nah, fungsinya otomatis untuk mengambil gas karbon dioksida ya lewat stomata. Fungsinya untuk mengambil gas karbon dioksida yang mana dia karbon dioksida itu sebagai bahan baku atau material. Kalau misalnya kita pengen bangun rumah tuh kan kita butuh material ya. Bisa sama fotosintesis juga butuh material. Nah, material ini salah satunya adalah CO2 atau karbon dioksida dalam fotosintesis. Nah, fotosintesis itu kayak gimana sih? Kayak gini kurang lebih rumus simpelnya. Jadi kita bisa kira-kira di sini bahwa di bagian kiri ini adalah bahan-bahannya, di bagian kanan ini adalah hasilnya. Ada tanda panah ke sana artinya di sini hasilnya ya berarti ya, hasil akhir. Di sini adalah awalannya. Awalnya butuh CO2, karbon dioksida, ditambah apa? Air dari akar, gitu kan? Ada cahaya ditopang oleh di daun punya klorofil, ada cahaya matahari, akan menghasilkan glukosa. Nah, glukosa ini adalah bukan lapisan, zat paling sederhana dari karbohidrat. Jadi kalau misalnya diubah glukosanya ini, nanti bisa dialirkan ke, misalnya kalau padi ya berarti ke bulir padi. Kalau misalnya ke buah ya ke buah. Kalau misalnya ke bagian batang di kentang gitu, bisa juga. Terus hasil akhirnya juga ada oksigen gitu. Terus selain itu apa? Dia juga bisa mengatur penguapan air transpirasi. Jadi biar airnya tuh nggak nguap terlalu banyak, nggak nguap terlalu sedikit juga gitu kan. Mungkin kalau kebanyakan air juga perlu dikuapin kali ya. Nah itu ada proses namanya transpirasi. Selain itu juga butuh semuanya sama sih, transpirasi maupun respirasi kalau nggak salah nih, semuanya dilakukan melalui stomata yang ada di lapisan bagian bawah. Jalan pernapasan ini otomatis dia butuh yang namanya oksigen, mengeluarkan CO2. Jadi kebalikan dari ini ya, kalau ini butuh CO2 untuk berfotosintesis, kalau respirasi berarti dia butuh oksigen untuk bisa melakukan respirasi atau pernafasan gitu. Oke, kita lanjut ke morfologi dan fungsi bunga. Di sini kita tahu bahwa bunga itu sebagai alat perkembangbiakan generatif. Generatif itu apa? Kayak yang udah Miss bahas sebelumnya, generation atau gen. Gen itu kayak diwariskan keturunan gitu. Jadi kawin pastinya. Nah, di sini bagian yang kawin itu yang mana, Miss? Oke, kita akan bahas mulai dari morfologinya dulu deh, morfologinya dulu. Oke, jadi yang 3 merah ini adalah perhiasan bunga. Sedangkan yang warna biru ini adalah dia alat reproduksi.
Ya, jadi bagian-bagian bunga ini dibagi jadi dua, ada yang namanya perhiasan, ada yang alat reproduksi. Kalau perhiasan itu ada mahkota, ada kelopak, ada tangkai. Kalau alat reproduksi itu ada tangkai, putik, kepala putik, dan benang sari. Jadi kan ini nyambung ya. Ada tangkai putik, ada kepala putik, ada benang sari. Nah, yang kawin itu ya putik dengan benang sari. Kalau misalnya benang sari, itu kan nanti di sini bakalan ada nempel kayak serbuk-serbuk gitu kan. Kalau misalnya kena angin terus nempel di sini, terjadi yang namanya pembuahan atau perkawinan. Terus nanti akan tumbuh ke sini dan biji yang akan di sini akan menjadi buah kayak gitu. Oke. Okay? Nah, kalau misalnya suatu bunga punya perhiasan bunga sekaligus alat reproduksinya, maka di situ kita bisa bilang bahwa bunga tersebut komplit atau lengkap gitu ya. Dia nggak kekurangan apapun. Cuman kalau misalnya ada satu aja yang nggak ada di sini, yang dikasih warna biru maupun merah nggak ada, salah satu aja, maka kita bisa bilang bahwa bunga tersebut tidak lengkap gitu. Terus kalau misalnya di dalam suatu bunga itu dia ada putik dengan benang sari, maka dia bisa kita katakan sebagai bunga sempurna gitu. Nah, terus di sini ini adalah struktur morfologi buah dan biji. Jadi buah itu berkembang dari bagian alat kelamin betina atau putik. Mungkin kalau kalian bisa lihat di sini tadi ya. Jadi ini adalah putik kan. Putik itu kan strukturnya kayak gini. Ada seperti apa nih? Kayak paha ya, malah paha ayam ini melengkung gini. Di bagian bawah ada kandung lembaga atau bakal biji. Ini jadi biji, ini jadi buah nantinya. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini juga iya ada. Ini tadi adalah tangkai putik, ini adalah kepala putik. Nah, di sini ada bakal biji dan ada bakal buah. Ini nanti bunga itu kalau misalnya udah diserbuki, dia akan menjadi buah dan di dalamnya juga terdapat biji. Gitu. Morfologinya kayak gini kurang lebihnya. Ada yang namanya endosperm, ada yang embrio, ada selubung biji. Terus di bagian sini ini ada perikarp. Namanya perikarp itu terdiri dari endokarp, mesokarp, dan eksokarp. Atau lapisan kulitnya, dagingnya itu namanya mesokarp, dan bagian dalamnya lagi kayak kulit luar biji gitu, itu namanya adalah endokarp. Okay, I think it's enough for today. Dan see you on the next video. Jangan lupa kalau mau subscribe boleh banget karena subscribe itu gratis. Okay, thank you. Bye-bye.